Penderitaan itu adalah pembersih dosa dan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Maaf sebelumnya saya buka ini biar nyaman. Wahai saudara-saudaraku setanah air Indonesia dan seluruh umat manusia satu jagat, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang barangkali bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bermanfaat bagi diri saya ataupun bagi saudara-saudara semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan berkaitan tentang kehidupan. Setiap orang menginginkan hidupnya sejahtera dan bahagia. Memang demikian idealnya manusia. Akan tetapi faktanya tidak semua mengalami apa yang diinginkan. Bahkan jauh dari keinginan-keinginannya. Sering dalam hidupnya menemukan penderitaan-penderitaan. Nah, kami ingin menyampaikan apa itu penderitaan dan dari mana sih datangnya penderitaan. Sehingga kalau kita bisa memahami hal itu, maka dalam hidup kita tidak perlu kita mengalami penderitaan. Alangkah tidak senangnya jika kita mengalami penderitaan atau kesusahan. Umumnya orang mengatakan bahwa penderitaan itu adalah suatu keadaan hidup yang tidak beruntung. Tapi ada juga sebagian orang mengatakan penderitaan itu adalah ujian dan cobaan. Dan sebagian yang lain juga mengatakan bahwa kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube. Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? penderitaan itu adalah pembersih dosa dan kesalahan. Orang-orang yang menantang bahkan mengatakan penderitaan itu adalah syarat untuk mencapai kebahagiaan. Jadi semua itu tergantung dari pemahaman, keluasan berpikir dari seseorang. Nah, itu gambaran daripada pengertian penderitaan. Kalau kita lihat dari ajaran filsafat barat, bahwa penderitaan adalah suatu tantangan yang harus
harus ditaklukkan. Kalau kita lihat dari filsafat timur seperti India, Cina, Indonesia, penderitaan diartikan bahwa rata-rata penyebabnya adalah karena menuruti hawa nafsu, kurangnya kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga melahirkan penderitaan. Kalau filsafat dari timur ini memandang bahwa penderitaan itu karena kurangnya pengetahuan yang luas atau kedalaman pengetahuan yang cukup, sehingga seseorang itu tidak mampu mengendalikan segala keinginannya, yang akhirnya terjerumus dalam penderitaan. Nah, sedikit pengertian dan lahirnya penderitaan mendasari kita bagaimana agar penderitaan-penderitaan yang kita alami bisa kita hadapi, kemudian kita bereskan, sehingga kita bisa mencapai atau kita bisa menuju kepada cita-cita kita, yaitu kebahagiaan. Selanjutnya, kalau kita lihat ada berapa macam sih bentuk penderitaan? Nah, pada level individu atau level perorangan, itu bisa kita atasi dengan kemampuan atau kita memperluas atau memperdalam pengetahuan kita. Akan tetapi kalau penderitaan itu disebabkan karena kehidupan bersama atau dalam level sosial atau hidup bermasyarakat, tentu kita tidak bisa mensolusi sendiri. Mesti harus bersama-sama dengan masyarakat atau dengan orang lain. Nah, pada kesempatan ini saya akan uraikan sebab-sebab penderitaan itu lahir dalam level masyarakat. Pertama, lahirnya penderitaan itu dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita lihat dari referensi Bapak kebangsaan India, yaitu Mahatma Gandhi,
Beliau menyebutkan pertama adalah disebabkan oleh politik yang tanpa prinsip. Apa maknanya politik tanpa prinsip? Maknanya bahwa kita dalam hidup bermasyarakat atau bernegara tidak boleh hanya mendasarkan pada kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Nah, dalam hal ini jika kita hanya mementingkan individu atau kelompok akan menyebabkan kekacauan. Kekacauan demi kekacauan inilah yang akan menyebabkan lahirnya penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis tanpa moral. Maknanya, di dalam bisnis itu tidak hanya memikirkan untung dan rugi, akan tetapi harus memperhatikan etika-etika sehingga moral itu terjaga, ada keadilan di dalam etika bisnis. Jadi tidak semata-mata hanya menguntungkan dari pihak-pihak tertentu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengetahuan tanpa karakter. Nah, ini kita bisa lihat hasil pendidikan kita ya, yang notabene kurikulumnya bagus, akan tetapi bisa kita koreksi, bisa kita kritisi bahwa produk-produk dari pendidikan yang kita jalankan terjadi fakta yang bisa dikatakan hilangnya nilai-nilai, hilangnya nilai-nilai sosial yang ada. Bisa kita lihat pada budaya sopan santun, budaya gotong royong, budaya peduli. Ini menunjukkan ada penurunan yang cukup serius. Ini membuktikan bahwa pengetahuan tanpa karakter. Selanjutnya yang ketiga, ini penyebab dari penderitaan adalah sains tanpa kemanusiaan. Kita lihat sekarang semuanya sudah serba mesin. Semuanya sudah serba digital.
secara langsung atau tidak langsung itu menggusur tenaga kerja atau angkatan kerja yang memang seharusnya sudah bekerja. Dari sistem-sistem sains yang ada melahirkan output yang kurang manusiawi, seperti manusia yang tanpa perasaan, mirip-mirip dengan manusia robot. Itu tanda bahwa sains tanpa kemanusiaan. Sebab yang lain juga dari lahirnya penderitaan ini adalah kekayaan tanpa kerja. Seberapa banyak kekayaan yang dimiliki, kalau bermalas-malas, enggan bekerja, itu pun akan menimbulkan atau menyebabkan penderitaan. Penyebab yang lain adalah kenikmatan tanpa nurani. Hari ini, zaman ini, kita bisa lihat hedonisme itu sangat marak. Kenikmatan-kenikmatan ragawi menjadi sesuatu yang menjadi kesenangan yang tanpa batas. Bahkan karena kecenderungan untuk mengejar kenikmatan yang tanpa batas, sampai lupa dengan norma-norma, etika-etika yang mestinya manusia itu memiliki sifat kemanusiaan. Memperhatikan nuraninya. Namun kalau kita lihat dengan penyebab tadi yang sudah saya sebutkan terlebih dahulu, yaitu sains tanpa kemanusiaan, ini menyebabkan manusia itu tidak punya nurani. Nah, selanjutnya yang mungkin ini terakhir adalah ketakwaan tanpa penyangkalan diri. Memang kalau kita lihat, banyak orang yang menunjukkan atau terlihat dalam menjalankan ibadahnya itu terlihat rajin atau dalam menjalankan ritualnya sangat disiplin. Akan tetapi perilakunya itu cenderung egois dan sombong,
yang menganggap dirinya paling suci, paling benar. Nah, ini pun juga merupakan penyebab dari suatu penderitaan. Karena apa? Karena bisa melahirkan suatu konflik horizontal di dalam masyarakat. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, bahwa memang hidup ini tidak bisa lepas dari penderitaan, namun kita harus memahami bahwa penderitaan itu bisa kita maknai ya dari sisi positif ataupun negatif, tergantung dari pemahaman kita. Namun yang kita harapkan bahwa ya penderitaan ini harus kita maknai secara positif, sebab hidup tidak pernah lepas dari penderitaan. Oleh karenanya kita harus bisa mengambil referensi-referensi yang baik, referensi yang bisa mensolusi agar bagaimana penderitaan itu bisa kita bereskan. Nah, sebagai penutup, saya berikan sedikit solusi agar kita terhindar dari penderitaan, atau kita solusi jika penderitaan itu hadir di tengah-tengah diri kita. Pertama, kuncinya adalah sabar dan muhasabah. Jika memang penderitaan itu sudah datang, kita terima, kita hadapi dengan daya tahan yang prima. Kemudian kita punya pemahaman diri sehingga kita mampu menyelesaikannya. Selanjutnya ya, yang harus kita lakukan yang kedua adalah tilawah dan hikmah. Artinya kita harus bisa mampu membaca, memahami, menelaah ya, dari mana datangnya penderitaan, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Kemudian kita ambil hikmahnya. Nah, setelah itu ya, kita solusi dengan tazkiyah ya. Artinya kita sucikan diri ya, diri kita sucikan. Dan selanjutnya kita islah, kita bereskan ya, kita bereskan semua yang berkaitan dengan penyebab penderitaan, termasuk kita bereskan lingkungan yang menyebabkan penderitaan, sehingga kita semuanya bisa tersolusi penderitaan itu, sehingga perlahan-lahan kita meningkat menuju cita-cita yang kita inginkan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan.
Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum, merdeka.